Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep kurikulum. Baik, yang kita sama-sama tahu di sini bahwa kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisi tentang rancangan untuk satu periode pembelajaran. Dan mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu sendiri, bahwa kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Nah, kurikulum sebagai pedoman dan pegangan dalam proses pendidikan, syarat mutlak pendidikan, dan dari situ pun kita sama-sama tahu bahwa kurikulum merupakan hal penting dalam pendidikan. Dan oleh karena itu, kenapa kurikulum dijadikan sebagai pedoman pendidikan dalam proses pembelajaran. Nah, jika dalam menjalankan suatu proses pendidikan tanpa memiliki pedoman, maka arah yang akan kita tuju tidaklah jelas dalam menyampaikan informasi. Dan jika tidak ada kurikulum, pendidikan tidak akan mungkin memiliki tujuan yang jelas pula, kayak gitu. Dan selanjutnya, di samping kedudukan kurikulum, ada konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum di sini ada 3, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi di sini bahwa kurikulum bisa dijadikan sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum, pemegang kebijakan sekolah dengan masyarakat. Nah, suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi itu mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsepnya tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum itu sendiri, kayak gitu. Setelah konsep kurikulum, di sini ada teori pendidikan. Menurut Nana S. Sukmadinata mengatakan ada 4 teori pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum. Yang pertama adalah pendidikan klasik, yang kedua pendidikan pribadi, yang ketiga teknologi pendidikan, dan yang keempat adalah teori pendidikan interaksional. Pendidikan klasik atau classic education. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, pengawetan, dan merumuskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan kepada peranan isi pendidikan daripada proses. Baik, selanjutnya adalah pendidikan pribadi. Teori pendidikan pribadi bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Nah, melainkan pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, dalam hal ini peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya sebagai pembimbing, berperan sebagai pendorong atau fasilitator dan pelayanan untuk peserta didik. Selanjutnya ada teori pendidikan, yaitu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik nih.
tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun, di antara keduanya ada yang berbeda. Nah, dalam teknologi pendidikan, lebih diutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan atau pemeliharaan budaya lama gitu. Dalam konsep pendidikan teknologi ini, isi pendidikan dipilih oleh tim atau ahli bidang-bidang khusus gitu. Dan yang terakhir adalah pendidikan interaksional. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada peserta didik. Nah, dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog gitu. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih dari sekedar mempelajari fakta-fakta kayak gitu. Memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial gitu. Baik, itu tentang pembahasan mengenai konsep, kedudukan, dan teori pendidikan dan kurikulum. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.